Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tafsir suratil Falaq. Tafsir surah Al-Falaq wa hiya makkiyah. Di sini beliau menyatakan makkiyah ya. Tapi di tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa ternyata ada khilaf di kalangan para ulama mengenai apakah surah ini makkiyah atau madaniyah. Wa hiya makkiyah fi qawli Al-Hasan wa Ikrimah wa Atha wa Jabir. Surah ini makkiyah menurut ya, perkataan Al-Hasan Al-Basri, Ikrimah, Atha dan Jabir. Wa madaniyah fi ahadi qawlai Ibni Abbas wa Qatadah. Dan surah ini madaniyah menurut salah satu pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Intinya surah ini ada yang mengatakan makkiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di sini menyatakan wahia makkiyah. Surah ini makkiyah. Wahia khamsu ayat. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Bil ijma'. Jadi ulama sepakat kalau ini adalah 5 ayat surah Al-Falaq. Perhatikan. Kadang-kadang status suatu surah apakah makkiyah, apakah madaniyah. Kadang-kadang ulama sepakat makkiyah. Kadang-kadang ulama sepakat madaniyah. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini dalam masalah, sekali lagi dalam masalah surah ini makkiyah atau madaniyah, itu kadang-kadang ada satu surah yang ulama berbeda pendapat. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu banyak ya. Mulai dari sini ada. Bahkan kadang-kadang jumlah ayat satu surah itu pun sering kita temukan penjelasan ulama berbeda pendapat. Surahnya itu saja ya, jangan antum bayangkan kalau ada berbeda pendapat ini surahnya beda, enggak, ayat-ayatnya sama. Cuman cara menghitungnya ya sama. Ya. Nah, begini ini kalau sudah terjadi khilaf ini potensi terjadi apa namanya? Ribut ya, itu bahasanya yang pas itu, potensi terjadi ribut. Barail, surah Al-Falaq apa Pak? Makkiyah, Pak Nur. Daniyah. Besan ya, apa namanya, bisa ribut. Makanya ya, tolong perhatikan baik-baik. Ya. Kalau pengetahuan kita terbatas, itu sebaiknya kita jujur. Kemarin tuh saya lihat, alhamdulillah sahabat, saya dapat faedah juga, saya dapat tambahan ilmu. Ada orang yang menyalahkannya ketika berdoa memuji Allah begini. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan na'imin itu digugat menurut salah satu pihak. Enggak benar lah gitu. Karena maknanya na'imin itu berarti enggak pas. Menurut dia na'imin itu maknanya, na'im itu halus, lembut. Hamdan na'imin itu jadi apa maknanya gitu. Nah, alhamdulillah saya di luar dugaan saya. Saya tadinya juga, wah ini harus diklarifikasi nih Pak. Betulkah ketika memuji hamdan na'imin itu berarti salah? Padahal ini sudah sering banget, lazim banget, populer banget kan? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ini biasanya kalangan santri-santri yang bisa ini, tidak sembarang orang. Ya, yang lain itu biasanya cuma ngaminin aja, amin, amin gitu, nggak mau repot-repot. Ya. Nah, alhamdulillah itu tetangga antum itu Pak Nur, yang dari Lasem itu Gus Qayyum, antum kenal ya? Itu kan masya Allah itu kalau nerangin sesuatu itu selalu ada kitabnya. Dia agak banyak omong nih kitabnya, saya bacain gitu. Ternyata oleh beliau itu dikatakan ini benar, bahkan sangat benar. Dibukalah kitab lughah, bahasa kamus. Ada Lisanul Arab. Koleksi kitabnya luar biasa ini. Lisanul Arab ini kamus besar. Ternyata beliau uraikan itu tidak salah. Yang satu mengatakan salah, karena keterbatasan ilmunya, ya. Yang satu menunjukkan redaksi alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin, itu intinya benar secara makna. Bagus itu. Nah, begini ini klarifikasi ya. Apa namanya tambahan pengetahuan bagi kita. Yang satu mengatakan salah, kemudian ada yang menunjukkan itu tidak salah dan ilmiah. Jadi enggak apa tadi? Kalau bahasa Pak Nur apa tadi? Rame, apa namanya? Ribut. Ya. Agama ribut-ribut ngapain sih? Yang kita jujur, kalau kita salah ya salah. Kalau pengetahuan kita misalnya kurang ya kita tinggal tambahi. Alhamdulillah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila qaulihi ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah, ya, qul, qala yaqulu, qaul, qail itu fi'il isim fa'ilnya, qul fi'il amarnya, katakanlah. Ini kalau pakai qala yaqulu ya. Kalau akala yaqul, aklan, fi'il amarnya kul, pakai kaf, makanlah. Kulu washrabu, silakan kalian makan dan minum. Jadi kalau pakai qaf itu berasal dari kata kerja qala yaqulu qaulan. Fi'il amarnya, kata kerja perintahnya qul. Nah, ini begini ini kalau salah bacanya kul, ka ya. Kul makanlah. Di sini ucapkanlah, katakanlah. Muta'awwidan, sebagai orang yang memohon perlindungan, ya. Jadi katakanlah dalam rangka memohon perlindungan. A'udzu ay alja'u wa aludu wa a'tasimu. A'udzu, aku berlindung. Alja'u ay alja'u, yakni aku memohon, meminta perlindungan. Wa aludu maknanya bersama, wa a'tasimu, dan meminta penjagaan. Kepada siapa? Bi rabbil falak, kepada Rabb al-falak. Ai falikul habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian. Falikul hab wan nawa. Hab ya, bukan hub. Kalau hub cinta, kalau hab itu biji-bijian. Ini makna yang pertama. Antum lihat ada keajaiban di sini. Ya. Tanaman-tanaman itu ada yang ditanam dari biji. Ya. Biji itu namanya macam-macam. Ya. Kalau biji durian apa namanya? Pungge. Biji nangka? Ton. Biji apa lagi? Biji kapuk. Antum masih pada hafal ya, masya Allah. Ya, antum lihat tanaman-tanaman yang ditanam dengan biji, ada kacang, jagung dan lain sebagainya. Falikul hab wan nawa, yang membelah ya biji-bijian. Kemudian tumbuh tunas. Ini keajaiban. Ya, masya Allah. Petani itu kalau mukmin ya, itu tawakalnya kuat banget. Petani itu kalau kayak yang sudah
belajar tauhid itu terapannya itu Masya Allah. Ya. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Dia bagaimana antum bayangin itu nanam kacang itu adalah nanam dari biji, diuruk si air. Nanti kalau orang ini yang tauhidnya matang, diterapkan di sini, dia berharap Allah tumbuhkan ini dengan baik. Ya. Sehari, 2 hari terus dia berharap kepada Allah. Ya. Bahkan bisa saja tanamannya itu menyebabkan dia nabung doa itu banyak banget. Setiap habis sholat, ya Allah, tumbuhkan tanamanku tuh, hasilkan hasil yang baik misalnya, ya kan? Ya. Berapa itu? Berapa bulan? Subhanallah, ada keajaiban, merekah, tunas, 90 hari atau 100 hari itu sudah tua banget kalau kacang tanah, cabutin. Nah, yang tadinya itu 1 biji itu kadang-kadang keluar kalau bagus gitu ya. Saya tahu betul karena saya pernah menanam ini. Itu dicabut itu isinya ada 20, 15. Luar biasa. Ya, yang mungkin tadinya itu benih 5 kilo itu bisa dapat 5 kintal. Dan itu tidak memerlukan penjagaan yang ini. Tidak harus nginep petani itu di sawah, tanam tinggal pulang dikontrol. 3 bulan berikut insyaallah panen. Nah, nih di sini disebut ini. Banyak tanaman itu yang tumbuhnya itu berawal dari Allah pecahkan biji itu, merekah, tumbuh tunas dan seterusnya. Bahkan ini umumnya makanan-makanan pokok ya dari situ. Dan tidak bertahun-tahun. Ya. Dulu sebelum ada varietas unggul, IR dan lain sebagainya itu, padi itu berapa bulan Pak Nur? 6 ya Pak Nur. Rojo lele yang dulu itu yang kalau kita di ukuran saya itu kalau di dalam tengah-tengah padi itu hilang kita. Karena tinggi banget. Kemudian heboh tahu masa saya kecil itu masih SD kalau MI, IR. Itu susah itu memalingkan petani-petani yang tadinya nanam padi itu suruh IR itu susah. Kayak sekarang itu orang disuruh beli motor listrik itu susah banget. Ya, pindah dari motor begini bertahun-tahun ke motor listrik itu perlu waktu sampai subsidi juga. Ya, kadang-kadang memang kualitasnya nggak bagus. Sekalinya bagus harganya 40 juta, mahal. Mikir nanti dijualnya laku apa enggak kan gitu kalau gitu. Nah, ini ya makna yang pertama itu, dan bisa kita bayangkan apalagi petani, mantan petani itu dia paham betul ya. Membayangkan saja sudah terlihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga makna yang lain wafalikul isbah, dan yang menyibak kegelapan malam, menerbitkan waktu subuh. Ini juga luar biasa. Kalau antum hitung mulai dari matahari terbit meninggi sampai di tengah ya, kemudian mulai condong terbenam. Gelap, makin gelap, kemudian muncul subuh. Begini ini semua orang melihat. Semua orang yang matanya melek melihat. Miliaran manusia semua melihat. Yang ateis melihat, yang musyrik melihat, yang apalagi, yang macam-macam melihat. Orang Islam melihat, Nasara melihat, Yahudi melihat, nah, Buddha melihat, Hindu melihat. Tapi orang Islam dalam masalah ini istimewa. Nah, dia tahu, dia punya keyakinan matahari ini makhluk. Ya. Kemudian terbit dari ufuk timur itu Allah yang menerbitkan, dan jalannya itu tidak melenceng-melenceng, tidak kayak kereta kadang-kadang keluar rel. Ini sudah garis edarnya ini sudah ditetapkan. Semua Allah yang menciptakan, Allah yang menerbitkan, Allah yang menetapkan garis edarnya. Nah, Allah yang mengendaki terbenam di ufuk barat. Ya, dah. Terus ada perguliran siang dan malam. Perguliran siang dan malam itu juga bukan otomatis, bukan malam
silih berganti sendiri, enggak. Kalau dalam keyakinan kita itu adalah Allah yang menghendaki. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Fa'ilnya, pelakunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nanti ada kabar-kabar besar tentang matahari. Ya. Kan dari matahari ini nanti ada siklus siang malam. Matahari terbit berarti awal siang. Nanti terbenam awal. Dah begitu seterusnya, nggak pernah telat. Nah, kalau buatan manusia ini kan kadang-kadang harus ada istirahatnya ya. Ya, nggak mungkin terus. Ya, dah. Terus ada kabar-kabar besar tentang matahari. Idza syamsu kuwirat. Apalagi apabila matahari digulung. Yang menggulung siapa? Yang memusnahkan siapa? Allah yang dulu menciptakan, yang udah. Nah, makanya orang Islam itu kalau kenal kemahakuasaan Allah ini nggak kagetan, nggak gampang koplak otaknya, ya koplak ya. Nggak gampang heboh, karena dia kenal. Sama seperti manusia ini Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nanti Allah yang menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan kali yang pertama. Khalas. Akhirnya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang memiliki keyakinan full. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa nanti satu saat kita akan dibangkitkan bersama semua orang, kemudian diberi balasan yang seadil-adilnya. Karena kalau nggak yakin, kita tidak mukmin. Kalau meskipun orang ini rajin sholat, tapi dia ragu-ragu, apa benar nanti ada hari kebangkitan. Begini ini orang-orang yang modelnya begini ini namanya kufur syak. Karena iman kepada hari akhir itu harus yakin. Yang namanya iman itu yakin. Kalau orang meragukan apa benar Quran itu kalamullah, belum mukmin. Apa benar Rasul Muhammad itu utusan Allah? Ragu-ragu. Apalagi yang jelas-jelas ingkar. Nah, taib. Nah, malam yang menguasai subuh, ya, gelap kemudian fajar menyingsing, kemudian pelan gitu ya, nanti matahari terbit dan seterusnya. Ini kalau kita yang melihat dan mengamati hal ini, kita kaitkan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk berita tentang matahari ya. Itu apa? Nanti akan terbit dari barat. Saya baca-baca itu sudah ilmuwan NASA itu sudah mulai membahas kemungkinan matahari terbit dari barat. Kalau saya lebih dulu dari mereka. Nggak peduli mereka ahli apalah, ahli apa, ilmuwan ya. Kalau saya lebih dulu dari itu. Kenapa? Antum juga lebih dulu dari ilmuwan itu. Karena jalur kita itu gampang masalah ini. Dihabarkan oleh Rasulullah kita benarkan. Udah, simple. Kalau mereka kan jalurnya ilmiah. Ramah. Nggak tahu mungkin juga sampai mati ada yang belum percaya kalau matahari terbit dari barat. Ya. Taib. Kemudian min syarri ma khalaq. Ini saya tambahi ya pengetahuan tentang al-falaq. Kalau diterjemahnya adalah yang menguasai subuh. Ternyata al-falaq itu di karangan para mufassir banyak pendapat. Nih di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, supaya ada ada tambahan maklumat. Supaya antum tidak kagetan juga gitu ya. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, qauluhu ta'ala al-falaq. Firman Allah al-falaq. Ukhtulifa fihi. Diperselisihkan tentang arti al-falaq. Yang berselisih siapa? Ingat dunia ilmu itu yang berselisih, yang muktabar, perselisihannya muktabar, perbedaan dianggap itu siapa? Ulama. Kalau orang-orang awam mah nggak masuk ya. Orang awam tadi apa bahasa Pak Nur tadi? Ribut ya, nggak dianggap itu ya.
Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad di dunia fikih itu ikhtilaf mereka mu'tabar. Itu ilmu. Nah, demikian juga ahli tafsir. Faqila, sebagian mengatakan sijnun fi jahannam. Oh, ini maknanya jauh banget ini, enggak pernah terduga. Adalah penjara di jahannam. Qalahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan hal ini. Jadi menurut Ibnu Abbas al-falaq adalah sijnun fi jahannam. Ya. Wa qala Ubay bin Ka'ab baitun fi jahannam. Rumah di jahannam. Ini menurut Ubay bin Ka'ab. Idza futiha saha ahlun nari min harrihi. Apabila dibuka, penghuni neraka itu menjerit-jerit karena panasnya. Insyaallah ini antum saya yakin belum pernah dengar tafsir ini ya. Karena biasanya kita membacanya itu acuannya terjemah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ternyata ada makna lain. Al-falaq adalah sijin fi jahannam. Ada lagi bait fi jahannam. Idza futiha saha ahlun nar min harrihi. Qala al-Hubla Abu Abdurrahman huwa ismun min asma'i jahannam. Ada yang mengatakan al-falaq itu salah satu nama jahannam. Wa qala al-kalbi wadin fi jahannam. Jurang di jahannam. Wa qala Abdullah bin Umar syajaratun finnar, pohon di neraka. Kisarannya itu. Tadi yang pertama apa? Sijen, penjara, rumah. Kemudian apa tadi? Salah satu nama jahannam. Kemudian jurang di jahannam. Menurut Ibnu Umar syajara finnar. Nah, kita perhatikan. Begini ini memberi gambaran kepada kita dunia tafsir itu sangatlah luas. Satu ayat ulama-ulama ahli tafsir itu beda-beda. Nah, kita yang dapat warisan ini alhamdulillah. Jangan kita bentur-benturin, kita kumpulkan. Oh, kalau menurut Ibnu Abbas itu adalah, sehingga ayat ini semakin apa? Dahsyat pengaruhnya. Kalau kita gunakan tafsir ini, bayangin ya, sijen fi jahannam. Sijen yang benar-benar saja sijen gitu ya, kayak penjara di dunia ini yang terkenal mana? Alcatraz misalnya. Gua Tanamu misalnya. Antum dengar itu sudah. Ini dengar sijen fi jahannam itu gimana? Atau tafsir baitun. Alhamdulillah kita yang datang belakangan ini tinggal nampung. Tapi kadang-kadang kita yang nampung ini galak banget itu. Ya. Iya. Kunut subuh itu kadang-kadang menjadi perdebatan sengit, memunculkan permusuhan. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan imam yang lain yang mencurahkan pikirannya, mungkin sampai malam-malam juga ya istihad, yang menguras pikirannya, mengerahkan sekian banyak perangkat ilmunya, susah payah. Itu ternyata tidak mereka tidak bermusuhan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah begitu memuliakan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena gurunya. Memuliakan guru itu bagian dari ajaran Islam. Ya, sampai disebutkan kakinya aja nggak berani selonjor mengarah ke rumah Imam Syafi'i. Sampai takdimnya begitu. Ini mirip politikus ya. Ya, akar rumputnya itu kadang-kadang bisa bacok-bacokan. Mudah-mudahan 24 ini sudah tidak ada itu. Orang sudah dewasa. Ya. Beda pilihan di akar rumput ini bisa ngeteh bareng, bisa ngaji bareng begini. Ya. Kalau zaman saya dulu itu Masya Allah di akar bawah itu. Ya. Ada yang dihajar, diintimidasi, waduh macam-macam. Yang di atas bisa makan di meja, makan yang lezat bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan kita ini makin hari makin dewasa, rakyat ini makin dewasa. Pemilu tenang aja, milih yang milih. Kalau pilihan menang, alhamdulillah. Kalau dianggap itu sebagai nikmat besar, sujud syukur, ya kan? Kalau pilihan antum nanti menang, sujud syukur kan? Layak itu karena dapat pemimpin yang kita inginkan. Kalau kalah, qaddarallah masya fa'al. Udah, mau apa? Udah selesai, balik ke dunia kita masing-masing. Jangan
Pemilu sampai ke pemilu berikutnya masih saja ada bara permusuhan karena ya Allah nyeksa badan itu, nyeksa itu. Ya. Maka apa-apa kalau dilandasi iman itu insya Allah ya tidak bikin kita stres. Ya. Taib. Nah itu apa namanya penjelasan tentang makna al-falak ya. Nah ada yang ini ada. Wa qala Jabir bin Abdullah wal Hasan wa Sa'id bin Jubair aidan wa Mujahid wa Qatadah wal Quradi wa Ibnu Zaid al-falak as-subh. Oh ini ketemu di sini. Ternyata ada yang berpendapat memang al-falak itu as-subh. Kemudian yang paling dikenal adalah dari sini karena terjemahan resmi di Quran kita ini adalah Qul a'udzu birabbil falak, diterjemah dengan as-subh. Tuhan yang menguasai, Rabb yang menguasai subuh. Baik.